Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Bisetalmi dengan NIM 2311016082 dari kelas 2023B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 10. Yang dimana dalam pasal 10 ini berbunyi setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Sebelum kita membahas inti dari pasal 10, kita harus tahu dulu maksud dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang dimana maksud dari undang-undang tersebut adalah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi perkembangan nasional. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Ya, cukup dipahami pada sampai ini. Kemudian bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kita kembali ke pembahasan utama. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 10, yang dimana pada pasal 10 ini mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam bidang kesehatan secara umum. Pasal ini menekankan pentingnya yang pertama, hak atas kesehatan dan kewajiban masyarakat juga. Hak atas kesehatan, setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian kewajiban masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pasal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dalam pasal 10 tersebut memiliki beberapa contoh konkret dari hak atas kesehatan, di mana diantaranya adalah akses pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, privasi dan kerahasiaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan dari penyakit. Kita membahas dari yang pertama, yaitu akses pelayanan kesehatan. Setiap individu berhak mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, ada informasi kesehatan, yang dimana masyarakat berhak mendapat informasi yang akurat dan jelas mengenai kondisi kesehatan, prosedur medis, serta hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, ada privasi dan kerahasiaan. Dan ini sangat penting bahwa pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan mereka, serta atas persetujuan sebelum dilakukan tindakan medis. Kemudian yang kelima, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pelayanan kesehatan yang mereka terima. Kemudian yang terakhir, itu yang keenam,
perlindungan dari penyakit. Setiap orang berhak mendapat perlindungan dan risiko penyakit, termasuk vaksinisasi dan program pencegahan lainnya. Di mana dari 6 contoh-contoh ini mencerminkan komitmen untuk menjamin hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dan mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Ihsan Talmi pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan.